A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan buruk yang kita lakukan dan dari hawa nafsu yang kita punyai yang menunjukkan kepada keburukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tersesatkan jalannya pada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengembalikannya kepada hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam marilah kita selalu sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballagha risalah, yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan kepada umat-umatnya. Agar apa? Agar kelak umat-umat tersebut pantas mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Dan kita berharap agar kita termasuk dari orang-orang yang telah ditunggu oleh Rasulullah SAW di pintu surganya yang terakhir kali sampai umatnya masuk, baru Rasulullah masuk ke dalam surga. Kita berharap agar kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agar kita diperintahkan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik, dengan sejujur-jujurnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wahai orang-orang beriman mati dalam keadaan mengikutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap hidupnya kita adalah hidup yang barokah. Hidupnya kita adalah hidup yang semoga mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya kita yang Allah berikan nafas kepada kita, kita pantas menyandang sebagai ahlul jannah, yaitu para penduduk surga. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a, dan kita selalu diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kehidupan kita. Salah satunya adalah Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kita mendatangi masjid, untuk kita mendatangi kajian-kajian ilmu, untuk kita menjadikan ilmu-ilmu tersebut tidak hanya berada dalam akal kita masing-masing, tapi kita sama-sama mencoba melakukan ilmu-ilmu tersebut, menerapkan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui hadis-hadis Rasulullah SAW untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin, tentunya kami mohon izin kepada bapak-bapak ibu sekalian, Ustaz Usman Zahid ya Pak, beliau minta izin dan kemudian saya diminta untuk membadalinya. Tentunya kita berharap daripada majelis ini agar kita sama-sama senantiasa mendapatkan ilmu yang berbarokah, terutama kepada kami pribadi
yang jauh daripada kebaikan, yang jauh daripada ketaatan, tapi kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan berkahnya ilmu daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan menyampaikan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 42 atau Al-Arba'un yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dalam hadis ini beliau menyampaikan An Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini ada kaitannya dengan hadis yang ke-18, hadis tentang untuk kita senantiasa mengiringi keburukan itu dengan kebaikan. Dalam hadis ini Anas radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajatani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisnya, dalam perkataannya, dalam firman-Nya, wahai ibnu Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau manakala senantiasa berharap berdoa kepadaku, wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, akan senantiasa aku ampuni selama engkau meminta ampunan dan meminta doa kepadaku, ala ma kana minka wa la ubali, aku tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Ya bani Adam, law balagta dhunubaka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai ibnu Adam, kalaulah seandainya dosa-dosamu itu balagta dhunubuka anana as-sama', Allah sampaikan dalam hadis ini, kalaulah seandainya ternyata dosa-dosamu itu setinggi langit, thumma astaghfartani ghafartu laka, akan tetapi engkau senantiasa mengiringi keburukanmu tersebut dengan kebaikan, yaitu dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka aku akan ampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, kalaulah seandainya engkau menjumpaiku walaupun dengan dosa-dosa tersebut sebanyak seluas bumi, khataya, dosa-dosa tersebut seluas bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka dengan syarat engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sesungguhnya aku akan mendatangimu dengan memberikan ampunan yang luas. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini adalah daripada Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan mengambil, kalau dalam hadis ini kita bisa mengambil judul dosa kita terlalu banyak, mungkinkah taubat yang kita lakukan itu Allah terima? Itu mungkin judul yang lebih pas dengan kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tentunya hadis ini yang kami sampaikan tadi di awal senada dengan hadis yang ke-18. Kalau hadis ke-18 itu Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang kalau kita itu mempunyai dosa, kalau kita sadar dengan amal-amal buruk yang kita lakukan, tentunya amal buruk itu kita sadar, tentunya bisa mendatangkan dosa. Kita sadar mungkin dari mata kita melihat hal-hal yang Allah haramkan, yang tidak Allah sukai, kita sadar itu adalah dosa. Mungkin dari mulut kita juga demikian, kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat kotor, atau mungkin kita
Mohon maaf menggunjing tetangga kita. Mohon maaf mungkin kita menjelek-jelekan tetangga kita, atau mungkin kita merasa lebih tinggi daripada tetangga kita. Mohon maaf, itulah kemudian yang bisa menyebabkan dosa-dosa kita. Bahkan dalam hadis ini, hadis ke-18 itu, kalaulah seandainya, ya, dalam hadis itu konteksnya adalah ittaqillah itsumma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamuha. Bertakwalah kita kepada Allah dan iringilah segala perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, maka kata Rasulullah SAW, perbuatan-perbuatan baik itu akan senantiasa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, itu adalah menandakan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berikan maghfirah, Allah sudah berikan ampunannya, maka bisa jadi kita tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi Allah akan memberikan ampunan tersebut sehingga kita tidak ditimbang sebagai mizanul as-sayyi'ah, sebagai timbangan-timbangan yang buruk kelak di yaumul hisab. Allah akan hapuskan. Kalau kita mungkin punya pajak nunggak, kalau tiba-tiba dihapuskan rasanya gimana, Pak? Pelong gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala dengan kita cukup meminta ampunan. Dengan apa? Meminta ampunan. Kemudian kita iringi dengan permintaan ampunan tersebut dengan melakukan amal-amal soleh. Allah akan hapuskan. Maka bukankah kita menjadi manusia-manusia yang bahagia? Ternyata Allah telah hapuskan dosa-dosa kita. Tersebab kita tidak menyekutukan Allah, tersebab kita senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersebab kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangi kita dengan maghfirahnya. Allah akan bukakan pintu seluas-luasnya kepada kita semuanya. Maka kemudian kalau kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian itu sebelum Allah akan hisab semua amal perbuatan kita. Kalau kita punya perbuatan buruk, kita iringi dengan kebaikan, kita iringi dengan sedekah, kita iringi dengan salatut taubah, kita iringi dengan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya itulah amal-amalan yang bisa menghapuskan keburukan kita. Itu dari hadis ke-18. Tapi dalam hadis ke-19 ini hadis ke-42 ini Allah Subhanahu wa taala langsung menyampaikan kalau dalam hadis terdapat kalau Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka itu adalah yang disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dituliskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW dan termaktub dalam hadis-hadis beliau. Maka adalah hadis qudsi. Allah langsung berfirman kepada Rasulullah SAW, tapi perkataan tersebut bukan perkataan yang kemudian dituliskan dalam wahyu Allah, yaitu Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ya bani Adam, Allah Subhanahu wa taala bersabda, ya bani Adam innaka ma da'autani. Allah dalam hadis ini menyampaikan sesungguhnya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan kalimat sesungguhnya, maka itu adalah pengharapan, maka itu adalah sebuah perkataan yang tidak pernah Allah ingkari. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Bukankah ini menunjukkan ternyata memang Allah itu senantiasa membuka ampunan kepada kita semuanya. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wal ubali. Bahkan Allah sampaikan, aku tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa yang telah engkau lakukan, semasa senantiasa, kalaulah seandainya engkau senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka masyarul muslimin assalamualaikum, pentingnya kita dalam memahami hadis ini adalah kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar mungkin dosa-dosa kita di malam hari begitu banyak. Kita juga sadar mungkin dosa-dosa kita di siang hari begitu banyak. Tapi kita senantiasa dengan
kesadaran kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala melewati salat. Bahkan bukan hanya dalam salat kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu-waktu yang lain. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah sebuah hadis yang bisa memberikan kita gambaran tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sampaikan kalau seandainya dosa-dosa kita setinggi langit, semasa kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Allah Subhanahu wa taala, tsumma astaghfartani ghafartu laka, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, tentu doa itu adalah ibadah kita. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah kita semuanya. Bahkan Allah sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sampaikan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah sampaikan, tatkala engkau wahai ma'asyiral muslimin senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka Allah akan memberikan ijabahi doa-doa tersebut. Akan tetapi ternyata kebanyakan mungkin dari kita tidak sabar dengan doa tersebut. Mungkin kita terlalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita mintakan setiap hari belum Allah ijabahi. Mungkin juga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya dalam doa kita adalah kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pentingnya berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah hadis yang pertama yang bisa kita simpulkan adalah tentang doa itu diijabahi kalau terpenuhi syaratnya. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, orang itu dia sedang bermusafir. Kalau musafir itu adalah termasuk salah satu waktu-waktu yang mustajab berdoa. Dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengedahkan tangannya ke langit. Dia dalam kondisi bermusafir, dalam kondisi compang-camping, dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kemudian dia benar-benar dia merasa dirinya adalah diri yang dhaif. Syarat-syarat doa demikian. Tapi ternyata kata Rasulullah SAW, mengapa doa tersebut tidak diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa demikian? Ternyata malbasu haram, libas-libasnya, pakaian-pakaiannya adalah pakaian yang haram. Wa mad'amuhu haram, makanan yang didapatkannya, yang diberikan suapannya itu adalah makanan-makanan yang haram. Kemudian pekerjaan adalah pekerjaan yang haram. Dia masih saja menjadikan keharaman-haraman masuk ke dalam mulutnya. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana kemudian Allah akan memberikan istijabah dalam doa tersebut? Maka kita perlu introspeksi. Mungkin doa-doa kita kenapa belum Allah ijabahi? Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang haram masih masuk ke dalam mulut kita. Karena memang demikian ma'asyiral muslimin. Tentunya seorang muslim dia sadar bahwa apa-apa yang kemudian masuk ke dalam mulutnya hal yang haram maka dia hindari. Tapi ternyata kok kita sudah menjaga daripada hal yang haram tersebut, tapi ternyata Allah juga belum memberikan istijabahnya. Mengapa demikian? Kalau dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan maksud dari hadis yang tadi adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma'al al-ardi muslimun yadullah ta'ala bid'awah illa atahallahu iyyah. Karena memang klasifikasi doa adalah bisa jadi Allah istijabah, bisa jadi Allah belum, atau Allah kemudian mengabulkannya secara langsung. Itulah kriteria dalam doa. Bisa jadi Allah mewujudkannya dalam 5 bentuk. Yang pertama adalah terkabul seperti yang diminta, Allah langsung memberikan saat itu juga. Atau yang kedua adalah diganti dengan yang lebih baik. Kemudian Allah hindarkan dari kejelekan-kejelekan. Kemudian Allah akan jadi simpanan di akhirat. Allah jadikan doa tersebut sebagai simpanan
di akhirat. Kemudian yang kelima adalah dengan diberi ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Maka husnudzonnya kita adalah mungkin kita meminta Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku tahun ini agar kita diberikan haji atau kita dipanggil umrah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun, dengan cara-cara yang Allah berikan ataupun dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Kalau Allah seandainya kabulkan langsung saat itu juga, Allah alam, bisa jadi tahun itu kita langsung berangkat haji. Tapi Allah alam, ternyata Allah belum kabulkan hal tersebut, maka kita husnudzon, bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik, ataupun juga kita dihindarkan dari kejelekan-kejelekan kita, ataupun juga kita bisa diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Maka pentingnya kita husnudzon dalam kita melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Ada sebuah cerita tentang seseorang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala uji dia, ya, dia akan pulang kampung, tapi ternyata tatkala sampai ke terminal itu ketinggalan 5 menit, busnya sudah berangkat. Padahal sebelumnya dia tunggu setengah jam, kemudian dia bisa menaiki bis tersebut. Tapi qadarullah ta'ala pada hari itu tatkala dia pulang, kemudian ketinggalan bis 5 menit. Kalau seandainya tidak memiliki iman, kata dia, kalau dia tidak memiliki Allah dan Rasulnya ada dalam hatinya, mungkin dia akan mencerca pada hari itu. Mengapa demikian? Dia akan mengatakan hal yang buruk. Tapi tersebab iman yang ada dalam dirinya, kemudian dia tidak kemudian mengatakan hal yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin, apa yang terjadi tatkala bis kemudian datang dan kemudian dia melewati, ternyata sampai di pertengahan jalan dia mendapati bis yang ternyata dinaiki tersebut akan dinaiki yang kemudian di ketinggalan tersebut, Allah jadikan bis tersebut bertabrakan. Ini mungkin ma'asyiral muslimin cerita yang mungkin kita bisa mengambil ibrah. Itulah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada keburukan-keburukan. Mungkin kita dihindarkan di jalanan daripada kecelakaan-kecelakaan, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Mungkin Allah berikan hal tersebut juga kelak kita akan lihat ketika kita di surga. Ma'asyiral muslimin, arsallahu yakum. Itu tadi adalah yang pertama, klasifikasi hadis tentang doa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kemudian tatkala kita berdoa kita senantiasa menghadirkan hati kita tunduk, kita patuh, kita kemudian khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang baik. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua dari hadis tadi adalah beristighfar walaupun dosa kita begitu banyak. Kalau Allah sampaikan tadi, walaupun dosa kita setinggi langit, kalau lah kita senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka. Karena memang demikian. Kita lihat dalam hadis lain bahwasanya Allah itu dekat terhadap kita min hablil warid. Dalam ayatnya Allah itu dekat dengan kita seperti halnya dekatnya kita dengan urat nadi kita. Maka ma'asyiral muslimin, tentang hadis ini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan begitu dekat terhadap kita manakala mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka ke dalam hadisnya yang lain, kalau seandainya seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu jengkal, Allah akan lipat gandakan pendekatannya kepada kita. Allah akan dekatkan dengan sehasta. Kalau seandainya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, maka Allah akan lebih cepat pendekatannya kepada kita. Maknanya adalah Allah itu tidak akan pernah mengecewakan hambanya semasa hamba tersebut
selalu mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, Allah seandainya orang tersebut sampai derajat dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, manakala dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tersebab dosa-dosa yang dilakukannya, dan dia sadar dengan dosa-dosa tersebut, dia meminta ampunan kepada Allah malam harinya. Dia sadar malam harinya tadi dia melakukan kesalahan dan dia selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di siang harinya dia introspeksi. Bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan, Allah seandainya Allah telah mencintai seorang hamba, kuntu, Allah sampaikan, Rasul sampaikan, sam'ahul ladzi yasma'u biha, akan aku jadikan pendengaran diriku terhadap dirinya tatkala dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha, bahkan Allah yang akan menjadi penglihatannya saat dia melihat. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah sebuah kebahagiaan bagi kita seorang muslim. Ternyata Allah tidak meninggalkan kita. Ternyata Allah selalu membuka pintu ampunannya kepada kita. Mungkin di masa silam, di masa yang lalu kita adalah manusia-manusia yang buruk. Kita adalah manusia-manusia yang selalu melakukan riba. Kita adalah manusia-manusia yang selalu membangkang orang tua kita. Kita adalah manusia-manusia yang mungkin setiap harinya kita tinggalkan sholat. Yang mungkin di masa-masa lalu kita tidak pernah tahu yang namanya puasa Ramadan. Yang kita tahu adalah Idul Fitrinya saja. Mungkin di masa lalu kita adalah manusia-manusia yang pezina. Mungkin di masa lalu begitu banyak dosa mungkin yang kita lakukan sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Tapi ingatlah ma'asyiral muslimin, Allah selalu mendekatkan dirinya kepada kita semasa kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dari Allah bukanlah masa lalu, tapi yang Allah lihat adalah masa sekarang dan gimana masa akan datang. Maka harapannya kita adalah sejauh apapun di masa lalu, seburuk apapun di masa lalu, kita masih ada harapan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Allah sampaikan, kalau seandainya dosa-dosamu setinggi langit, semasa selala ataupun semasa engkau senantiasa meminta ampunan kepadaku, ghafartu laka, maka Allah akan berikan ampunan. Maka ma'asyiral muslimin, tatkala kita melihat dalam hadis Rasulullah SAW, kullu ibnu Adam khata'un, karena memang demikian sunatullahnya. Setiap anak ibnu Adam adalah manusia-manusia yang melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina tawwabun, akan tetapi yang terbaik daripada manusia-manusia yang selalu melakukan kesalahan tersebut adalah yang senantiasa dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah faedah hadis yang kedua. Kalau yang pertama tadi, kalau seandainya senantiasa berdoa, innaka mada'utani wa rajatini, dan kemudian dalam doamu tersebut selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang baik, ghafartu laka, Allah akan berikan ampunan. Kemudian faedah hadis yang selanjutnya adalah lau balagta dzunubuka ala sama, kalau seandainya dosa-dosamu tersebut setinggi langit, akan tetapi kita senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ampunan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, faedah hadis yang ketiga adalah tauhid sebab terbesar mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dalam hati kita, karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyejajarkan Allah dengan makhluk apapun. Kita tidak menyejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan batu-batu yang kemudian kita mintai, dengan kuburan-kuburan yang kita minta ampunannya. Tidak, kita jadikan permintaan kita satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat sujud kita, ya lewat doa kita. Bukan kita datang ke kuburan-kuburan, bukan kita datang ke pohon-pohon yang mungkin keramat. Kita tidak melakukan demikian. Karena itulah syarat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kita. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu
bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka ma'asyiral muslimin, karena tersebab tauhidnya kita, maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang tersebut meninggal dia tidak menyebutkan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syarat dia kelak memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ma'asyiral muslimin, pentingnya kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita selalu menangisi kesalahan-kesalahan kita, pentingnya kita selalu mengkoreksi seberapa jauh amalan-amalan buruk yang telah kita lakukan, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar itu adalah kita mengatakan astagfirullahaladzim, dan itu adalah merupakan doa, dan implementasi daripada istighfar tersebut adalah kita dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyesal atas apa yang telah kita lakukan, kemudian kita bertekad untuk meninggalkan maksiat yang kemudian kita juga bertobat darinya, dan kemudian kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengulanginya. Artinya kita tidak niatkan untuk diulangi kembali perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Itulah 5 syarat taubat yang kemudian disampaikan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaitu bertobat selama belum terlambat, selama nafas kita belum sampai tenggorokan, selama ajal kita belum datang kepada kita, sebelum matahari terbit dari arah barat tenggelamnya. Sebagaimana ulama menyebutkan syarat taubat hanyalah 3 saja, yaitu menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak mau mengulangi lagi. Itulah kemudian disampaikan oleh Imam Utsaimin tentang kita ma'asyiral muslimin, pentingnya kita sama-sama memahami tentang perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan, tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Allah akan berikan maghfirahnya, Allah berikan ampunannya semasa kita, selama kita menyesal dan kemudian kita meninggalkan maksiat tersebut, dan kemudian kita bertekad tidak mengulanginya kembali. Itulah syarat-syarat taubat yang mungkin kita bisa mengambil ibrah dari hadis ini, dari Rasulullah SAW. Kalaulah kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan pintu luas-luas seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itulah kemudian Allah sampaikan, memang demikian orang-orang yang bertakwa. Karakter orang yang bertakwa itu manakala dia melakukan perbuatan buruk, alladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakurullah. Itulah karakter orang yang bertakwa. Dia melakukan perbuatan dosa, dia kemudian menyadari dosa-dosa tersebut, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang-orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Mereka senantiasa mengingat tentang dosanya, mereka senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebab dosa-dosa yang dia lakukan. Maka masyarakat muslimin, mungkin 3 hal ini yang kita bisa mengambil ibrah dari hadis Rasulullah SAW, dari hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah doa dan harapan kita, tentunya semasa kita doa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadirkan hati, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita, dan kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita begitu banyak, tapi Allah selalu membukakan pintu rahmatnya kepada kita, selalu membukakan pintu taubat kepada kita, karena memang sifat dari Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebab kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 hal ini yang bisa sampaikan. Tentunya ada berapa banyak salah yang bisa kami sampaikan, ada banyak salah yang kami utarakan. Mungkin
terlepas daripada kekhilafan, dari kesalahan-kesalahan kami pribadi, kami mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena pintu rahmat begitu luas kepada kita. Semoga hal ini bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu ampunan kepada kita semasa kita senantiasa mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas dari penyampaian kami. Sampun, Pak? Nggih. Mohon maaf apabila banyak salah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya itu adalah kesalahan daripada kami pribadi, kurangnya ilmu kami dalam penyampaiannya. Mungkin penyampaian kami terlalu cepat, atau mungkin belum ada yang bisa mencerna dari ilmu kami, atau mungkin perkataan-perkataan kami yang terdapat banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada kita, agar Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, agar Allah senantiasa menuntun kita ke dalam jalan kebaikan, agar Allah senantiasa memberikan kita istiqamah dalam sunnah Rasulullah SAW, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini sebenarnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita faham bahwa Allah selalu membuka ampunannya kepada kita. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.